bom panci pressure ini akan diledakkan dengan bom bunuh diri oleh wanita. Ya. Jadi mereka akan mengambil kesempatan pada momen-momen tertentu yang memang menjadi perhatian dunia. Jadi Natal Tahun Baru itu menjadi perhatian dunia. Mereka tidak lagi terlalu mengeksploitasi gender laki-laki karena dianggap bahwa sumber daya perempuan itu ternyata sangat banyak dan mereka sangat militan. Seusai penangkapan 4 tersangka terorisme di Bekasi oleh Densus 88 anti teror awal Desember lalu, ancaman teror bom belum sepenuhnya hilang. Selang beberapa hari kemudian, Densus 88 kembali menangkap tersangka teroris di 4 lokasi sekaligus. Di Tangerang, Selatan, Banten, Payakumbuh, Sumatera Barat, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Batam, Kepulauan Riau. Ancaman serangan sel lain masih mengancam karena dari para tersangka teroris yang ditangkap diyakini menjadi bagian dari jaringan teroris Bahru Naim. Otak pelaku bom Sarinah Tamrin itu memang meminta pengikutnya untuk membentuk sel baru untuk melakukan amaliyah. Seperti apa ancaman teroris jaringan Bahru Naim dan seperti apa pula modus baru sel jaringan otak bom Sarinah ini? Inilah News Story Insight. Jumlah orang sudah ditangkap. Terakhir saya dengar ada 2 penangkapan lagi, ada 9 orang, berarti total semua. Termasuk yang membuat bom, yang menerima dana, kemudian yang akan menjadi pengantinnya, membantu, kemudian melakukan survei. Nah, ini semua sudah kita tangkap 9 orang. Saya mengucapkan apresiasi kepada adik-adik di Densus 88. Aksi teror seakan tak pernah benar-benar hilang di Republik ini. Sebab belum genap setahun, rentetan perilaku biadab itu direncanakan bakal kembali terjadi lagi di akhir tahun. Beruntungnya kepolisian sigap menggagalkan sejumlah rencana aksi teror di akhir tahun. Bermula dari pengungkapan teror bom panci di Bekasi, polisi kemudian terus menangkap para tersangka teroris di beberapa titik lokasi pada tanggal 21 dan 25 Desember kemarin. Di Tangerang Selatan, terduga teroris melakukan perlawanan dengan melempar granat ke arah kepolisian saat akan ditangkap. 3 terduga teroris tewas di lokasi kejadian. Penangkapan terduga teroris juga terjadi di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. 4 terduga teroris berhasil dilumpuhkan. 2 diantaranya tewas saat petugas melakukan penyergapan di sebuah rumah apung yang berada di tengah Waduk Jatiluhur. Mayoritas pelaku yang ditangkap di Tenggarai merupakan bagian jaringan Bahru Naim, elit teroris yang menjadi otak aksi bom Tamrin 14 Januari lalu. Bahru Naim yang kini diduga berada di Suriah, memberi perintah dan dana untuk melakukan amaliyah yang salah di Indonesia. Dengan jaringan Bekasi dikembangkan, berarti benang merahnya ke sana. Itu salah satu apa yang disampaikan oleh Bahru Naim terkait dengan pembentukan sel kecil.
Pemirsa, baru-baru ini tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 4 tersangka teroris jaringan Bahru Naim di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Salah satu calon pengantin yang ditangkap adalah seorang perempuan bernama Dian Yulia Novi. Dari hasil penyelidikan polisi, Dian Yulia Novi akan dipersiapkan menjadi pengantin bom bunuh diri di depan Istana Negara yang akan meledak pada akhir tahun ini. Lalu siapakah Dian Yulia Novi, calon pengantin bom perempuan pertama di tanah air yang berhasil diungkap oleh aparat? Berikut liputannya. Bom panci yang terpaksa diledakkan ini menyeret nama Dian Yulia Novi sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam upaya aksi teror pertengahan Desember 2016. Teror yang rencananya bakal dieksekusi di sekitar Istana Merdeka itu menjadikan Dian sebagai martir bom bunuh diri. Bahwa ada rencana menggunakan bom panci tracer. Bom panci, kemudian ada lagi bom panci tracer ini akan diledakkan dengan bom bunuh diri oleh wanita. Ya. Padahal Dian Yulia Novi tak memiliki jejak radikal di dalam keluarganya. Ia yang selama ini melakoni profesi tenaga kerja Indonesia baru intensif berhubungan dengan pelaku teror beberapa bulan terakhir. Diduga lewat suami yang baru dinikahinya, Muhammad Nur Solihin, Bahru Naim kemudian memerintahkan Dian Yulia Novi untuk menjadi pengantin bom bunuh diri. Di lokasi ditemukannya bom panci di Bintara, Bekasi, kami menemui tetangga yang persis bersebelahan dengan kontrakan Dian. Sampingan ini kan kamar aku, makanya sekarang semua kosong, hancur. Oke. Berarti betul-betul bersebelahan dengan yang bersangkutan ya? Iya. Nah, kan karena bersebelahan nggak pernah ngobrol sama? Nggak pernah, orang dia tertutup, nggak pernah ngeliatin, istilah kata berkomunikasi lah, kayak orang-orang nggak. Dia paling keluar untuk menjemur. Memperkenalkan diri namanya siapa? Enggak, nggak pernah. Paling buka pintu dikit, udah tutup lagi. Yang Mbak bilang tadi, iya. Pernah say hello itu lagi ngapain? Lagi mau jemur bajunya dia, yang panjang gitu. Jadi kenal nama dia pun setelah kejadian ini? Iya, kenal nama pun dari TV. Nggak ada yang mencurigain apa-apa, orang kayak biasa aja. Padahal sebelah-sebelahan dengan bom. Iya. Kalau tahu bom itu udah ngeri kayak gimana lah. Nggak ada curiga gimana, orang kayaknya orangnya baik, sopan, istilah kata kan orang berhijab lah. Gimana nggak curiga mau berbuat. Membuat perempuan sebagai eksekutor menjadi modus baru aksi pelaku teror di dalam negeri. Namun tetap saja, bila kepolisian tidak terus menjaga kesigapan, boleh jadi akan ada perempuan lain yang tengah disiapkan sebagai pelaku aksi teror. Tim NSI berhasil menemui mantan pengikut ISIS yang berani menguak pergerakan kelompok aksi teror jaringan Bahru Naim yang terafiliasi dengan jaringan ISIS di Indonesia. Seperti apa informasinya? Kami akan sajikan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di NSI.